Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita memujinya, mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya yang pada malam hari ini Allah berikan nikmat dengan bermajelis ilmu, berkesempatan belajar bahasa Arab. Ini adalah sebuah karunia yang harus kita syukuri, karena berapa banyak orang yang tidak mengerti kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak perhatian kepada bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga terjadi di beberapa takhasus bahasa Arab, di beberapa lembaga, dari yang kecil sampai yang besar. Di antara mereka berusaha untuk paham apa maksud dan tujuan kenapa mereka belajar bahasa Arab. Sebagian mereka fokus kepada percakapan untuk bisa aktif berbahasa Arab. Sebagian mereka sibuk untuk meninggalkan bahkan bahasa Arab itu sendiri karena sibuk dengan dunianya. Ketahuilah bahwasanya data statistik yang dikeluarkan oleh salah satu universitas di Jakarta, yaitu PT IKI, perguruan tinggi ilmu Al-Quran, bahwasanya negeri kita di Indonesia, terutama dan khususnya di Jabodetabek, 65% yang beragama Islam buta huruf membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran. Dalam artian bukan hanya kita bicara makhraj tajwid, bukan. Tapi cara bacanya, mengenal huruf hijaiyah, 65% buta huruf. Dan 80%, 70-80% mayoritas di negeri kita yang beragama Islam tidak bisa bahasa Arab. Bahkan yang lebih parah lagi sudah tidak bisa, dan yang lebih parah lagi tidak tahu tujuannya apa belajar bahasa Arab. Mereka menganggap bahwa bahasa Arab itu ya sudah seperti halnya bahasa Indonesia,
seperti halnya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, ya, digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang Arab, digunakan untuk bisa, ya, berkomunikasi dengan orang-orang asing, ya, itu mereka menganggap demikian tujuannya. Padahal pedoman hidup kita, aturan-aturan dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita sholat dari takbiratul ihram sampai tasyahud akhir, itu semua menggunakan bahasa Arab. Apa yang terjadi ketika kita tidak mengetahui apa yang kita baca? Apa yang terjadi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita nggak tahu artinya. Sami Allahu liman hamidah, kita nggak tahu artinya. Ketika membaca Al-Fatihah, kita nggak tahu artinya, tidak menyerap ke dalam hati kita, tidak mendalami, tidak mentadaburi. Karena definisi mentadaburi ayat-ayat Allah adalah memahaminya. Tidak paham apa yang dijadikan tuntunan hidup kita dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya berpatokan terjemahan, hanya berpatokan kepada arti yang sudah dimuat di dalam kitab-kitab terjemahan. Sungguh malang yang mengaku dirinya Muslim, tapi tidak mengetahui bahasanya Al-Quran. Sungguh merugi orang-orang yang tidak memprioritaskan ilmu bahasa Arab dibandingkan ilmu-ilmu bahasa lainnya. Maka sungguh beruntung bagi siapa saja yang Allah ketuk hatinya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Meskipun energi sudah terkuras di malam hari, meskipun rintangan dan cobaan dihadapi oleh ummahat di sini dengan berbagai macam cobaan, maka berbahagia atas ketetapan Allah yang baik untuk kita dengan hadirnya kita di majelis ilmu, mengambil faidah dari ayat-ayat Al-Quran dalam sudut pandang bahasa kita, bahasanya Nabi, bahasanya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menjadi idola kita. Bahkan Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, A'immatul Arba, imam yang jumlahnya empat mazhab yang menjadi idola hidup kita. Harusnya kita lebih memperhatikan bahasa ini, bahasa yang bisa memudahkan kita membaca Al-Quran, bahasa yang bisa memudahkan kita membaca hadis, memahaminya. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman atas ketetapan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sa'adah di dalam papan tulis yang ummahat lihat ada kalimat as-sa'adatu laisat fil mali aw syahawati. Yang namanya kebahagiaan itu bukan dari harta, syahwat, dari hawa nafsu yang kita ikuti. Kalau kita makan mungkin kita senang, bahagia, makanan yang kita sukai. Padahal itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Berapa banyak orang yang makan enak, besoknya sakit karena kena gula, karena kena kolesterol, asam urat. Itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang samar. Berapa banyak orang yang punya harta,
tidak pernah bahagia. Hidupnya gegana, gelisah, galau, merana. Dia khawatir hartanya hilang. Yang dia cari adalah pundi-pundi harta yang belum tentu membuat dia bahagia. Akan tetapi balhia as-sa'adah, akan tetapi yang namanya as-sa'adah fir ridha, di dalam ketetapan Allah, di dalam keridhaan Allah, itu namanya as-sa'adah. Ya, ketika beramal soleh adalah as-sa'adah. Wal alaqati at-tayyibati, dan kaitan-kaitannya yang baik. Selama kaitannya adalah yang dicintai Allah, itu adalah buah as-sa'adah, kebahagiaan. Nikmat yang luar biasa ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Mungkin peningnya kita, pusingnya kita, letihnya kita, capeknya kita terbayarkan karena capeknya kita untuk beramal soleh, untuk mengharapkan ridho Allah. Letihnya kita untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka semua perkara yang terikat dengan keridhaan Allah adalah sebuah kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Termasuk di dalamnya belajar yang pusing, pelajaran apa? Pelajaran soroh. Ya. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Pelajaran soroh ini pusing memang. Tapi ya kita harus hadapi. Ya. Semua berawal dari kesulitan. Bukankah Allah yang mengatakan di dalam firman-Nya, Inna ma'an usri yusra. Ya. Sesungguhnya ya di saat ada kesukaran pasti ada yang namanya apa ummahat? Kemudahan. Kemudahan. Pasti. Tapi kemudahannya sedikit Ustadz. Sulitnya banyak. Alhamdulillah masih ada kemudahan. Meskipun hanya 1%, 2%. Coba hidupnya sulit terus. Nggak mungkin. Ya, orang muslim itu hidupnya sulit terus. Nggak mungkin. Pasti ada kebahagiaan yang ia dapatkan. Apalagi saat dia beramal soleh. Kebahagiaan itulah kebahagiaan yang hakiki. Ummahati fillah, rahimakumullah. Oleh karena itu, kita berharap untuk ummahat bersemangat atas apa yang bermanfaat untuk ummahat di dunia maupun di akhirat. Dan ini menjadi perhatian buat kita. Sebegitu pentingnya kita belajar ilmu sharaf untuk bisa mengambil dan menambah wawasan pengetahuan kita dan menambah keimanan, keyakinan kita akan besarnya mukjizat Al-Quran, akan besarnya mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwasil dirasatana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi kitab at-tasrif. Ya, aina wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat? Terakhir bahas yang fi'il madi majhul. Fi'il Halaman madhi 43. majhul. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, masuk di halaman 44. Kepada pembahasan tasrif fi'il mudhari' majhul. Sudah belum memahami? Tasrif fi'il mudhari' majhul. Yang itu belum Ustaz. Kelas?
Yang mudoreknya belum dibahas. Oh, mudhari' belum dibahas. Baik. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Yang membedakan hanya waktunya dan bentuknya. Fi'il madhi majhul berbentuk fu'ila. Fu'ila. Aslinya dari fa'ala. Kalau fi'il mudhari' majhul bentuknya adalah yuf'alu. Fi'il mudhari'nya adalah dari kata yaf'ilu. Yang membedakan hanya harokat ya. Itu pertama. Antara ma'ruf dan majhul. Kata kerja aktif, kata kerja pasif. Yang kedua, artinya. Ya. Fu'ila dilakukan, fa'ala melakukan. Ya. Yuf'alu dilakukan, sedang dilakukan. Yaf'ilu apa Mahat? Yaf'ilu. Sedang melakukan. Sedang melakukan. Mumtaz. Masyaallah. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, susunannya berbeda. Kalau fa'ala yaf'ilu, susunannya bentuknya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il kata kerja, fa'il subjek, maf'ul objek. Contohnya, akala Hamidun as-samaka. Ya. Akala memakan, telah memakan. Siapa yang memakan? Hamid. Hamid telah makan. Makan apa? Objeknya adalah as-samaka. Akala fi'il, Hamidun fa'il, samaka maf'ul. Ini kalimat aktif dalam bahasa Arab. Sampai di sini paham tunna insyaallah. 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 Ya. Nah, lain cerita kalau bentuknya majhul. Majhul itu susunannya adalah fi'il dan naibul fa'il. Ya. Fi'il dan naibul fa'il. Ya. Fi'il kata kerja, naibul fa'il yang mewakilkan fa'il. Ya. Berarti nggak ada fa'ilnya dong? Nggak ada. Naibul fa'il itu bahasa sederhananya maf'ul. Ya. Contohnya, ukila as-samaku. Artinya
telah dimakan seekor ikan. Ya, telah dimakan seekor ikan. Siapa yang memakannya? Wallahu a'lam. Majhul. Ya. Ukila. Akala. Nah, bedanya akala hamidun. Ya. As-samaka. Samaknya jadi fathah. Ukila as-samaku. Samaknya jadi dhammah. Dan tinggal dirubah aja. Akala ya'kulu. Berarti yu'kalu. Yu'kalu samaku. Karena kan kita belajar yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Fi'il tasrif, fi'il mudhari' majhul. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Seti pahami Ibu Dede, Ibu Esa? Yang ukila samaku itu karena dia naibul fa'il, makanya As-samak. jadi as-samaku ya Ustaz. Jadi jatuhnya Ya. bukan maf'ul ya. Bukan maf'ul, namanya naibul fa'il. Jadi tetap domah ya itu ya. Tetap doma. Kalau yang atas akala hamidun as-samaka. Samaka menjadi maf'ul. Ya, Jadi objek. nasab ya. Sedangkan fi'il majhul itu tidak ada fa'il dan maf'ul, adanya naibul fa'il. Ya. Itu yang membedakan. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal? Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Ya, gampang ini fi'il mudhari' majhul. Ya, sekarang kita coba tasrif. Ya. Tasrifkan fi'il mudhari' majhul pada kata kerja doroba. Jadi kalau doroba fi'il tasrif fi'il mudhari' majhulnya apa ummahat? Doroba. Yudrobu. Jadi Yudrobu. Robu, betul. Ya. Silakan ditasrifkan yudrobu yudrobani. Ya. Wahid isnan salasa. Yudrobu yudrobani yudrobuna Yudrobu tudrobani yudrobna. Yudrobu yudrobani yudrobuna tudrobina yudrobani tudrobna nudrobu. Udrobu. Nudrobu. Iya, lengkap ya. Kalau mahat pusing, ya, udah ada contohnya padahal. Halaman 46. Ya. Yudrabu yudrabani yudrabuna. Betul ada. Agak Ada seru kan? Iya. Ya, kalau nggak seru berarti kita ganti dengan fi'il lain nih ummahat. Ya. Yang sulit. Ya. Yang gampang deh. Maksudnya Ya, biar dari bisa kata. sendiri, nggak usah lihat yang udah ada gitu Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Ya, sekarang yang nggak ada di sini ya adalah kata hamala. Hamala yahmilu berarti apa fi'il tasrif, fi'il mudhari' majhulnya apa? Yuhmalu. 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 Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Yuhmalu Yuhmalani yuhmaluna tuhmalu
Tuhmalani, yuhmalna. Tuhmalu, tuhmalani, Malani, maluna. maluna, Malina, malina, malani, malani, mana. malna, Uhmalu, no, malu. Masya Allah. Ya, sekarang berikutnya adalah gosala. Wahid. Kalau gosala apa tuh fi'il mudhari' majhulnya? Yugsalu, yusalu, Yugsalu. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan talasa. yugsalu, yusalu, yugsalani, yusalani, yugsaluna, yusaluna, yugsalu, yugsalani, tugsalna, yugsalna, tugsalu, tugsalani, yugsaluna, Tuksaluna, salina, tuksalina, yugsalani, tuksalani, tuksalna, tugsalu, tuksalu, Hmm? Nugsalu. Nugsalu. Ya. Sekarang yang susah ya. Gantian yang susah. Ya. Yang susah adalah kotofa. Kotofa. Kalau kotofa apa fi'il tasrif fi'il mudhari' majhulnya? yuktofu, Yuktofu. Wahid isnan salasa. yuktofu, Uktofu. nuktofu. Nuktofu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Hal min soal, Umahat, ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut Umahat. Fahim tunna insyaallah. 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 Ya. Kita lanjut. Ya. Ini Ana tulis ngajak bocorannya bahwasanya pelajaran kita di dalam Kitabut Tasrif itu satu bagian ada 6 bab. Kita baru belajar bab 1 Umahat. Fa'ala yaf'ilu. Kita baru belajar fa'ala yaf'ilu tuh. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'illa taf'il maf'ilun maf'ilun muf'alun. Fu'ila yuf'alu. Nah, kita baru belajar itu. Ya. Kalau kita mengurutkan di halaman 42, coba mundur dulu sebentar. Al-babul awal. Ada namanya tasrif usul. Pondasinya, akarnya adalah tasrif usul. Ya, Umahat harus tahu ada 12 tasrif usul. 12 ini dipaparkan dan dijelaskan pada judul-judulnya di bawah ini. Fa'ala tasrif fi'il madhi ma'ruf. Yaf'ilu adalah tasrif fi'il mudhari' ma'ruf. Fa'lan adalah tasrif masdar. Fa'ilun adalah isim fa'il. Ya. Maf'ulun adalah isim maf'ul. Ya, if'il adalah tasrif fi'il amr. La taf'il adalah fi'il nahi. Maf'ilun adalah isim zaman. Maf'ilun adalah isim makan. Mif'alun adalah isim alat. Ya, fu'ila adalah fi'il madhi majhul. Yuf'alu adalah fi'il mudhari' majhul. Jadi total ada berapa? Ada 12. Nah, pola ini akan terus berjalan sampai bab 6 ini selesai. Ya.
Nah, yang membedakan setiap bab itu apanya? Hurufnya tetap sama, ummahat. Yang membedakan itu adalah Harokat. Harokatnya. harokatnya. Harokatnya beda-beda, ya. Udah ada ringkas di sini. Bab 1 itu fa'ala yaf'ilu. Bab 2 itu adalah fa'ala yaf'ulu. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ila yaf'ilu. Bab 6 fa'ula yaf'ulu. Ya. Jadi ada 6 bab. 6 bab ini adalah pondasi untuk bisa membuat kata kerja, ya. Kan kalau di dalam bahasa Indonesia, ummahat ingin buat kalimat misalkan. Anggaplah ummahat bukan orang Indonesia, ingin buat kalimat. Misalkan. Kalimatnya Muhammad melihat sapi di pasar. Muhammad melihat sapi di pasar. Tentu kan ummahat harus cari dulu kan. Melihat apa ya bahasa Indonesianya ya. Umpama ummahat bukan orang Indonesia gitu ya. Nah, setelah melihat, sedang melihat, apa akan melihat ya? Ummahat harus cari dulu kosakatanya kan. Ya, kata kerjanya melihat. Melihat sedang, apa telah, apa akan melihat. Nah, kebetulan bahasa Indonesia beda-beda. Beda-beda, sama-sama tuh. Melihat sama. Tulisannya melihat juga. Mau telah, melihat, sedang melihat, dan akan melihat. Tetap kata kerjanya melihat. Kalau bahasa Arab kan beda ya. Ya. Melihat untuk laki-laki ro'a. Untuk perempuan ro'at. Ya, untuk banyak beda lagi. Yang melihat siapa? Si Muhammad apa si Fatimah? Ya. Gendernya, jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Nah, itu ada di pelajaran sorof kan. Kata kerjanya juga jadi perempuan. Kata kerjanya juga menjadi jamak. Tergantung subjeknya. Ya. Ternyata kata kerja itu ada rumusnya lagi dalam bahasa Arab. Ya. Masing-masing kata kerja itu ada rumusnya. Umpama ummahat tahu kata kerja membawa apa? Bahasa Arabnya membawa ummahat. Hamala. 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 Nah, ini hamala ini masuk bab berapa? 1, 2, 3, 4, 5, apa 6? Bab 1. Oh, ternyata ada di bab 1. Taunya dari mana ya? Belajar. Oh, hamala itu bab 1. Hamala milu. Hamala ya milu. Harokatnya begitu. Ya. Umpama lagi ummahat mau nyari kosakata, ingin buat kalimat misalkan kan, namanya bukan orang Arab kan, mau belajar, mau ingin buat kalimat misalkan Muhammad sedang menolong kucing. Wah, menolong apa ya bahasa Arabnya? Ya, cari di kamus, cari di Google. Oh, ternyata dari kata kerja nasoro. Misalkan ummahat nemu nih di mana di Google, di googling ya, learning by googling gitu ya, atau cari di kamus, nasoro artinya menolong. Nah, pertanyaannya yang kedua, kalau ingin buat kalimat Muhammad sedang menolong kucing. Nah, kalau sedang menolong berarti harus ada fi'il mudhari'. Nah, nasoro ini fi'il mudhari'nya yang mana? Yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ilu, atau yaf'ulu.
Ya, cari di kamus. Oh, kita belajar. Nasoro itu masuknya bab berapa, Umahat? 2 bukan Ustaz. Bab Dua 2. yang suruh. Nasoro yang suruh. Ya. Itu gunanya adanya bab 1 sampai bab 6, Umahat. Sampai di sini fahim tunna, Umahat. Fahimna insyaallah. Fahimna. Untuk Ummu Musa fahimna. Alhamdulillah. Untuk Ibu Dede, Ibu Esa, Insya Allah Pak. Tapi kadang-kadang kalau nanti udah nyimak lagi YouTube-nya, itu baru muncul pertanyaan-pertanyaan. siapkan pertanyaannya, Umahat. Nggak apa-apa, kita buka tanya jawab kok. Ya, siapkan pertanyaannya. Meskipun materinya materi yang dulu-dulu, nggak apa-apa. Tanyakan aja, Umahat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sungkan. Ya, ini kan pertanyaannya nggak berkaitan dengan materi, nggak apa-apa. Yang dulu-dulu misalkan, tanyakan. Ya, untuk memastikan. Karena Ana suka apabila Ummahat bertanya. Ya, suka ditanya. Ya, ada guru yang nggak suka ditanya. Nah, kalau Ana tipikalnya kalau ada yang bertanya senang. Ya, berarti mengikuti materi. Ya, dan bagian dari proses pembelajaran. Wajib bertanya. Ya, berikan pertanyaan terbaik. Ya, baik. Fahim tunna insyaallah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke halaman 49, Ummah. Al-babus tsani. Bab yang keberapa nih, Ummah? As-tsani bab keberapa? Bab kedua. Bab kedua. Bab 1 sudah ya, selesai. Kita masuk bab 2, al-babus tsani. Bab kedua itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena perubahannya ain fiilnya menjadi dhammah yang tadinya kasroh. Nah, ini kan fa'ala yaf'ilu bab 1. Fa'ala yaf'ulu bab 2. Yang berubah hanya fi'il mudhari'nya aja. Kebetulan ya di bab 2. Ya. Yaf'ilu jadi Yaf'ulu. yaf'ulu. Itu namanya bab 2. Nah, sebelum kita baca tasrifnya dan tidak akan banyak perubahan, kita coba kosakata atau kata kerja apa saja yang ada pada bab 2. Contoh-contohnya. Silakan dibuka halaman 50, Ummahat. Ada banyak nih bab 2. Contoh-contohnya. Sudah dibuka? Halas? Kelas. Halas. Alhamdulillah. Lihat di halaman 50 bagian al-amthilatu. Contoh-contoh kata kerja yang mengikuti tasrif pada bab 2. Yang pertama, apa tuh Ummahat yang pertama? Nasoro. Nasron. Tolong. Itu ya, tolong. Iya betul. Tolong. Kebetulan tuh bahasa Arab Melayu ya. Bukan Arab Indonesia. Arab Melayu. Jadi bahasanya tuh bahasa Upin Ipin ya. Bahasa Melayu. Ya. Cuman tulisannya tulisan bahasa Arab. Dede Dengan jangan. tambahan-tambahan Bunda, Ima. tertentu. Tulung. Ya, yang betul menolong ya maksudnya. Nasoro yang suruh nasron. Ya. Kayak dalam Al-Quran ada tuh. Idza ja apa tuh? Kita aja Nasrullahi wal fath. Nasrullah.
Iya. Hmm. Berikutnya ada kata apa itu di bawahnya Ummahat? Tarok, satron, Nah, tutup, sataro, yasturu. Apa itu? tutup. Tutup maksudnya menutup. Ya. Mungkin pernah mendengar kata sutroh, Ummahat. Tahu sutroh nggak? Atau sitar. Sitar itu biasanya dipakai untuk menutup jendela. Namanya apa? Gorden. Iya. Orang Sunda bilangnya hordeng. Ya, gorden. Ya. Betul ya Ibu Dede ya? Orang Sunda ya? Iya betul. Hordeng. Hordeng. Ya. Atau gorden. Ya, sitar. Nah, sutroh itu biasa digunakan untuk sholat. Pembatas sholat juga disebut dengan sutroh. Umpama Ummahat sholat di masjid. Lalu di tengah-tengah nggak ada tiang di depannya. Maka kita harus menyiapkan sutroh pembatas. Biasanya disediakan dari masjid. Kalau masjidnya masjid sunnah ya. Masjid yang ngerti ya. Tapi ada juga yang tidak menerapkan itu. Maka kita pakai sutroh sendiri. Boleh pakai tas. Ya agar orang yang lain tidak melewati kita yang sedang sholat. Ya. Ataupun sholat di depannya adalah orang yang sedang sholat juga. Nah, itu menjadi sutroh bagi kita. Ya. Karena Nabi mengatakan la tusalli illa ila sutroh. Tidak dinamakan sholat kecuali dia menghadap sutroh. Ada pembatas di situ. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, pahim insyaallah. Berikutnya apa nih di bawahnya Ummahat? Sama-sama. Oh, ada. Oh ada. Mm-mm. Duduk. Duduk. Qa'ada ya qu'udu. Qu'udan, duduk. Ya, bedanya apa dengan jalasa? Wah, nanti ada lagi pembahasannya. Ya, pertama jalasa yajlisu itu wazannya adalah fa'ala yaf'ilu bab 1. Kalau qa'ada bab 2 fa'ala yaf'ulu qa'ada yaq'udu. Ya. Tapi arti mendalamnya kalau jalasa lebih umum daripada qa'ada. Ya. Maksudnya apa? Duduknya di mana aja. Ngemper ya, kalau bahasa kitanya ngemper juga jalasa namanya. Ya, mau pakai kursi, mau pakai sofa, mau di lantai, mau bermajelis, duduk-duduk, ya, beralaskan rumput ataupun tanah juga disebut dengan jalasa. Tapi kalau qa'ada harus ada maq'ad. Pakai bangku, Ummahat. Atau yang semisalnya. Atau pakai arikatun. Arikatun, yaitu sofa. Ya. Nah, kalau yang orang Arab biasa gunakan di ruang tamu lesehan, terus ada bantal-bantalnya, ada senderannya, itu jalasa atau qa'ada Ummahat? Oh ada ya. Hah? Lebih umum, ya. Duduk lesehan. Duduk lesehan. Jalasa. Jalasa ya. Betul. Ya, kalau ada tempatnya, ada singgasananya, ya kan? Nah, itu namanya qa'ada. Ya. Pahim tunna insyaallah. 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 Berikutnya apa nih di bawahnya? Berikutnya. Kita artikan dulu ya. Hasada, hasadan, dengki. Waduh. Apa tuh hasada? Hasada apa Ummahat?
Hasad bukan Ustaz? Dengki ya, hasad. Dengki. Apa dengki itu? Hasad. Hasad, iya. Ya apa hasad itu? Tidak Dengki. tidak suka melihat orang lain senang. Iya. Tidak suka melihat orang lain senang. Sukanya melihat orang lain sengsara gitu ya. Hasad ya. Iya. Iri, Sus. dengki. Nah, ya, betul. Ya. Wa min syarri hasidin idza Hasad. hasada. Tulisan itu hasad. Ya. Lanjut Ummahat, ya. Apa tuh di bawahnya? Sabata subutan. Tetap. Sabata yasbutu subutan. Apa artinya? Tetap. 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 Ya. Artinya tetap. Sama bahasa Indonesia juga tetap. Berikutnya. Rokoda, rukudan. Rokoda, ruku, dan Tidur. tidur. Ya. Rokoda yarkudu, ruku, dan artinya tidur. Tidur di sini bukan tidur yang biasa kita lakukan di malam hari. Tidur nyenyak ya. Kalau tidur nyenyak itu bahasa Arabnya nama yanamu. Nama yanamu. Ya. Berarti rokoda ini apa? Biasanya digunakan untuk lahdoh, sebentar. Ya. Kalau bahasa orang Sunda ini namanya rebahan. Apa rebahan tuh? Bingung juga ya. Apa rebahan? Ibu Dede apa? Kaum rebahan. Rebahan tuh apa ya? Gogoleran. Tidur-tiduran. Tidur-tiduran, betul. Tidak sampai ngorok gitu ya. Tidur di Sunda mah Tidur-tiduran. banyak Ustadz. Ada nundutan, ada ngalenggut. Wah, lebih spesifik nih. Betul, Nih, banyak banget. banyak ya. Nih ilmu baru nih ya. Orang Sunda ya. Ya, gitu ya. Nah, itu namanya rokoda yarkudu. Ya, hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat. Untuk tugas kepada Ummahat sekalian, mohon diinfokan ke grup ya, karena banyak yang nggak hadir nih Ummahat. Ya, tugasnya adalah mencari fi'il pada bab 2 di dalam juz 26. Ya, Boleh yang mana aja satu, Ustadz. boleh mana aja. Boleh dipilih nih, diobral ya. Ada nasoro, sataro, qo'ada, hasada, sabata, rokoda. Atau di luar ini nggak apa-apa. Yang penting tahu ini bab 2. Ya. Kalau nggak ketemu boleh di dalam Al-Quran bebas di juz berapa aja. Ya, prioritasnya di juz 26. Ya. Ya. Contoh. Kasih contoh nggak nih, Mahat? Iya, Ustadz. Kalau Naam. stoknya banyak, nggak apa-apa kasih contoh. Kalau stoknya sedikit, nanti mempersulit. Ya kan satu Al-Quran banyak tuh. Contohnya di dalam surah At-Tolak. Juz 28. Ada kalimat wa may apa namanya? Wa yarzuqhu min haitsu la Yahtasib. yahtasib. Wa yarzuqhu. Yarzuqhu
Itu dari kata rozaqa yarzuku. Ada gak di contoh? Ada tuh di contoh. Ya. Ya. Rozaqa yarzuku rizqan. Ya, mengaruniai, mengarunia tulisannya. Ya, ya, artinya di buku ya. Seperti itu. Pahim tuh insyaallah. Pahimnya insya Allah. Apa Ustaz, PR Artinya anak yang kemarin belum dikurasi juga sepertinya. coba di WA lagi ya. Takutnya ke lewat. Kelelep ya? Kalau ya. Soalnya ini kayak Ibu Dewi itu udah dikoreksi nih. Karena baru-baru ya. Takutnya kalau ngirimnya juga kalau bisa jangan tengah malam atau malam ya. Kadang kelelep ya. Pagi-pagi ya. Udah dikerjain nih. Tapi kirimnya pagi-pagi aja Umahat. Ya. Yang pas biasa Ana megang HP. Biasanya pegang HP itu jam 8, jam 9. Ya baru bisa pegang HP. Ya. Nanti lagi siang jam 12-an. Ya ba'da zuhur lah. Ba'da zuhur ya. Tapi jangan tengah malam. Ya paginya banyak WA. Kelelep jadinya. Ya seperti itu. Pahim tuh insyaallah. Baik, nanti anak kirim ulang ya Ustadz ya. Ini kemarin jam Maaf. 10 pagi kirim. Jam 10 pagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi langsung ya. Baik. Kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan implementasi bahasa Arab di dalam Al-Qur'anul Karim. Insyaallah taala akan kita bahas di dalam surah Al-Qari'ah. Ya, dalam surah Al-Qari'ah. Jadi mohon disiapkan pertanyaan terbaik ya. Dan mau dibaca dulu boleh surah Al-Qari'ahnya untuk bisa mengambil faidah yang lebih banyak. Mungkin ini ummahat yang bisa disampaikan. Dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.